Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah as-Sunabihi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala idza tawadda'a bila telah wudu al-'abdu seorang hamba wa madmadha maka dia berkumur kharajat il khataya maka keluar dosa-dosa min fihi dari mulutnya. Fa ini istangthara bila dia menyemburkan air dari hidung, bila dia menyemburkan air dari hidung kharajat maka keluar al khataya dosa-dosa min anfihi dari hidungnya. Fa in ghassala wajhahu bila dia membasuh wajahnya kharajatil khataya maka keluar dosa-dosa min wajhi dari wajahnya. Hatta yakhruja sehingga dosa itu keluar, hatta yakhruja sehingga dosa itu keluar min tahti asfari ainai dari bawah rambut-rambut matanya. Idep, apa idep? Apa? Apa? Bulu mata itu apa namanya? Apa? Aku lupa mata, bulunya itu loh. Minta di asfari ainihi dari bawah idep-idep matanya, kedua matanya, apa ini? Ya bulu mata. Apa? Ya dah. Faidah ghassala yadayhi bila dia membasuh kedua tangannya kharajat ma keluar al khataya dosa min yadayhi dari kedua tangannya hatta tahruja sehingga dosa-dosa itu keluar min tahti alfari yadayhi dari bawah kuku-kuku kedua tangannya. Faida masaha ra'sahu bila dia mengusap kepalanya kharajat maka keluar al khataya kesalahan-kesalahan min ra'si dari kepalanya hatta tahruja hingga dosa-dosa keluar min udhunaihi di kedua telinganya. Faida ghassala bila dia membasuh rijlaihi kedua kakinya kharajat maka keluar al khataya dosa-dosa min rijlaihi dari kedua kakinya hatta tahruja hingga keluar min tahti adfari rijlaih dari bawah kuku-kuku kedua kakinya. Tumakana kemudian adalah masyuhu berjalannya ilal masjid ke masjid wa salatuhu dan salatnya nafilatan adalah tambahan pahala baginya. Rawahu An-Nasai Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahih ala syartil Bukhari Muslim wala illata lahu, dan tidak ada illat, maksudnya tidak ada cacat dalam sanad hadis ini. Wa sunabihi sahabiyun masyhur, sunabihi adalah sahabi yang masyhur. Jadi kalau orang itu berpegang dengan sunnah Nabi, ya dah, dengan ajaran-ajaran Nabi, di antaranya adalah wudhu dengan sempurna, sholat pergi ke masjid, dengan penuh kekhusyuan,
Maka jalan-jalan menuju keselamatan itu banyak, saudara. Dan jalan-jalan menuju malapetaka itu tertutup. Jalan menuju malapetaka itu apa? Dosa. Jalan menuju keselamatan itu apa? Pahala. Kalau orang wudhu membasuh muka, tangan, kaki, mengusap rambut, maka dosa-dosanya akan dibersihkan. Pergi ke masjid, berjalannya tambah pahala, sholatnya tambah lagi. Belum lagi kalau dia tambah zikir lagi, ya, sholat sunnah lagi, taklim lagi, ta'alum lagi, dakwah lagi, subhanallah, ya. Jadi dari pahala ke pahala, dari pahala ke pahala, dari kebaikan ke kebaikan, sampai pada puncaknya akan sampai di surga Allah SWT. Nah ini yang hidupnya kita kehendaki itu begitu itu. Dari pahala ke pahala, dari pahala ke pahala, dari penyucian ke penyucian, dari penyucian ke penyucian, sehingga kita menghadap pada Allah dalam keadaan suci dari dosa-dosa. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Mau cari apa kita dunia ini? Mau cari apa di dunia ini? Kalau kita pandang dunia ini dengan benar-benar, maka sebetulnya tidak ada yang menarik di dunia ini, nggak ada. Karena semua akan sirna, ya nggak? Semua akan hancur, semua akan mati. Apa yang menarik? Harta yang banyak akhirnya ditinggal. Kekuatan badan, kecantikan, kegantengan akhirnya jadi tua lapuk. Jabatan-jabatan akhirnya lepas. Kalau kita pandang dunia ini dengan akal waras, nggak ada yang menarik dunia ini. Satu saja yang menarik di dunia ini. Di dunia ini kita ini bisa dapat pahala. Kalau di akhirat nggak bisa. Ya. Di dunia ini dapat amal, di akhirat nggak dapat amal. Itu aja. Keistimewaannya dunia ini satu ini tok. Yang menarik di dunia ini satu tok. Di dunia bisa tobat, di akhirat nggak bisa tobat. Di dunia bisa amal, di akhirat tidak bisa amal. Selain itu nol besar. Yang muda akan tua, yang sehat akan sakit, yang kaya akan miskin, mati nggak punya apa-apa. Yang jadi raja pun akan lepas dari kerajaannya. Yang ganteng akan hilang gantengnya, yang cantik akan hilang cantiknya, yang hidup akan mati pula. Coba dunia ini apa? Satu-satunya yang menarik di dunia ini, di dunia bisa taubat, di akhirat tidak bisa taubat. Di dunia bisa amal, di akhirat tidak bisa amal. Qultu wa rawahu, dan telah meriwayatkan hadis Muslimun fi hadisin tawil an Amr bin Abbasah nahwahu, seperti hadis di atas. Wa zada, dia menambahkan fi akhirih, dalam akhirnya. Fa in huwa, bila dia orang yang wudhu tadi, qama, dia berdiri, fa shalla, maka dia salat, fa hamidallah, maka dia memuji Allah, wa athna alaihi, dan menyanjung-nyanjung atas Allah, wa majjadahu, dan dia mengagungkan Allah, billadzi, dengan keagungan, huwa yang Allah itu ahluhu, adalah layak untuknya, billadzi, dengan sanjungan, huwa yang sanjungan itu ahluhu, layak untuk Allah, billadzi, dengan sanjungan, huwa yang Allah ahluhu, adalah layak untuk sanjungan itu. Wa faragha, dan dia mengosongkan qalbahu, hatinya, lillahi, untuk Allah Ta'ala. Ilang surafa, kecuali dia pergi
min khati'atihi dari dosa-dosanya kayaumi waladathu ummuh, seperti hari melahirkannya ummuhu, ibunya. Allahumma ij'alna minhum. Kalau orang itu wudhu dengan sempurna, sholat dengan kekhusyuan, memuji Allah, mengagungkan Allah, hatinya dikosongkan hanya untuk Allah, maka selesai sholat seperti bayi baru lahir, bersih dari seluruh dosa. Cuman kamu mesti merenung, pernahkah kamu sholat dengan penuh kekhusyuan itu? Pernahkah kamu sholat dengan mengosongkan hati, nggak ingat apa-apa selain Allah itu? Nah, ini perlu kita latihan, malaikat. Sholat yang demikian itu perlu kita latihan, ya. Lah kekhusyuan kita di dalam sholat itu tergantung kesibukan kita sebelum sholat. Kalau sebelum sholat ini kita ini sibuk dengan Allah, sibuk zikir, sibuk doa, sibuk baca Quran, sibuk untuk taat kepada Allah zahir batin, otaknya memikirkan keagungan Allah, mulutnya bicara keagungan Allah, hatinya mengingati Allah sebelum sholat, maka nanti sholat kita ini akan meningkat mutunya. Tapi kalau sebelum sholat kita ini sibuk dengan selain Allah, mikir dunia, bicara dunia, ngelamun dunia, ya nanti sholat kita ini jauh dari kekhusyuan, sehingga nilainya jadi kecil. Maka sibukkan diri kita dalam taat, sibukkan diri kita dalam mengingati Allah sebelum sholat, maka nanti sholat kita akan meningkat, sehingga sholat 2 rakaat akan membersihkan dosa-dosa kita. Kayaumi waladathu ummuh, seperti baru lahir dari kandungan ibunya. Takrar.